Halo guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas spreadsheet di HP atau tablet ya. Jadi pertama-tama kita pergi ke Play Store atau App Store. Nah, di sini tinggal cari aja Google Sheets. Terus diinstal kalau belum diinstal, cuma kalau udah diinstal berarti di sini jadi tombol buka, tekan tombol buka. Selanjutnya kalau udah terbuka kan akan ada tampil kayak gini nih. Nah, kita tinggal ke pojok kanan bawah, ini ada tombol plus. Itu ditekan tombol plusnya. Nah, di sini akan kebuka proyek spreadsheet atau Google Sheet. Kalian bisa lihat ada banyak tabel di sini. Kalian bisa besarin atau kecilin pakai dua jari ya. Jadi dua jari kalian tuh taruh di atas layar, kalian besarin kayak gini. Kalian pisahin, geser gitu dua jari kalian saling menjauh. Terus kalau mau dikecilin tuh geserin dua jari kalian tuh saling mendekat. Jadi bisa di zoom in dan zoom out kayak gini. Kalau udah sampai di sini, kita akan gunakan mode landscape aja ya guys. Jadi kalau kita arahkan begini, dia jadi landscape. Landscape tuh HP-nya saya merengin guys, jadi HP-nya lebar gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa mengatur dulu nama dari projectnya. Di sini nama dari projectnya tuh baru spreadsheet tanpa judul. Mau kita ganti boleh ya. Saya mau ganti jadi nama dari project ini yaitu The Sale of Foods. Oke, The Sale of Foods in nama tokonya misalnya nama tokonya tuh Yummy apa ya, restoran. Terserah nama toko atau restorannya, nama kafe, lalu tekan selesai. Kalian lihat ya, The Sale of Food in Yummy Restaurant. Nah, kan Excel tuh kayak buku ya guys, jadi ada lembar-lembar di dalamnya. Di sini kalau secara otomatis tuh lembarnya cuma satu. Bisa kita rename nih, misalnya lembar satu nih kita rename atau kita ganti nama. Jadi ini lembar laporan tahun berapa? 2022. Klik selesai atau oke. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya kita butuh lebih dari satu lembar atau lebih dari satu halaman, kita tuh harusnya tinggal diduplikasi aja. Nah, ini tinggal kita duplikasi, ini mau diganti jadi misalnya year of 2021 gitu. Jadi kita punya beberapa lembar gitu dalam satu project spreadsheet ini. Nah, saya akan ke lembar year of 2022. Saya di sini posisinya jadinya yang aktif adalah year of 2022, artinya saya berada di halaman yang saya namai year of 2022. Jadi dalam satu halaman year of 2022 ini saya pengen bikin laporan penjualan dari bulan Juli sampai Desember. Nah, di sini saya akan tulis judulnya atau informasi dari tabelnya. Jadi judul atau informasinya saya tuliskan di sini. Saya akan membuat suatu table ya. Misalnya nama tabelnya itu adalah The Sale of Foods. Misalnya saya jual makanan gitu tuh dari bulan Juli. Daring berarti ya, daring Julai until misalnya 3 bulan, laporan 3 bulan dalam 1 tahun 2022 ini jualannya 3 bulan aja. 2022 and apa tadi nama tokonya? Yummy Restaurant. Oke. Lalu klik OK yang ini nih, centang ini aja. Selanjutnya di sini kita akan membuat tulisan ini nih mencolok. Nah, caranya gimana? Caranya ini kan tulisannya nih ada di sel A2 nih guys. Nih, misalnya kita klik A2 nih, kita tuh nulisnya di FX ini, sebelah FX. Nah, jadi kita akan menggabungkan beberapa sel supaya tulisan yang ada di A2 ini bisa menempati beberapa sel. Supaya apa? Supaya kita bisa besarin tulisannya dan kita bikin tulisan The Sale of Foods daring ini atau judulnya ini kita bikin mencolok. Nah, kita seleksi dulu. Caranya tuh kita tekan yang bulatan di pojok biru ini. Ini kan kotak biru nih. Itu kan di kotak biru ini nih guys. Ini kan ada bulat tuh kan. Nah, ada lingkaran di pojok bawah kotak birunya. Itu tuh kalian tekan lalu kalian geser. Ini hati-hati, tekan geser.
sampai bisa kayak gini, geser sampai misalnya E3, lepasin. Lalu kalian ke ini namanya adalah gabungkan sel ini. Kalian klik aja gabungkan sel, kita gabungin. Jadi beberapa sel tuh kita gabungin jadi satu. Terus kita bikin jadinya tuh ada di rata tengah. Maksudnya gimana? Ini kan posisinya nih kan nggak rapi ya. Kita pengen bikin tulisannya tuh di tengah secara horizontal dan secara vertikal. Jadi secara horizontal dulu, yang tadinya berada di sebelah kiri kita ketengahin. Oke. Ini ya. Ada di sini. Sedangkan kalau yang tadinya di posisi bawah kita ketengahin. Jadi kayak gini. Jadi secara vertikal dan horizontal tuh dia bener-bener di tengah. Jadi posisi atas tengah bawah dia di tengah, kiri tengah kanan dia di tengah, kayak gitu. Kemudian kita besarin hurufnya. Nih, kalau huruf yang ini ya nih, yang di pojokan ya. Oke, yang di pojokan ini kita besarin aja. Misalnya jadi ukuran 14. Oke, masih kebesaran, coba ukuran 12. Oke, misalnya 12 ya. Terus kita kasih warna. Nih, warnanya misalnya warna kuning. Oke. Warna tuh yang ini ya. Jadi kita select dulu ini. Kita yang ke situ ya. Nih. Warna isi. Nah, pilihlah mau warna apa. Misalnya warna biru. Oke, kayak gini ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel kita harus membuat terlebih dahulu kepala tabelnya atau penunjuk dari sekumpulan data yang kita letakkan di tabel. Sebagai contoh, kalau dalam penjualan makanan itu berarti ada daftar makanan yang dijual. Misalnya saya isi dulu ya, di A7 ini makanan yang pertama itu adalah fried rice. Oke. Lalu tekan oke. Terus di bawah A7 A8 saya isi dengan french fries atau kentang goreng gitu ya. Terus oke, di bawahnya makan apa lagi ya, spaghetti misalnya. Nih klik oke. Di bawahnya lagi misalnya chicken katsu. Terus di bawahnya lagi makanannya apalagi, sushi. Nah ini kan sekelompok nama makanan. Kita tuh harus kasih di sini nih, sebelum sekelompok nama makanan ini nih, kita kasih keterangan bahwa itu adalah data nama makanan atau daftar makanan. Jadi kita tulis di sini nih di paling atas sebelum kita tulis data makanan pertama, kita tulis the list of foods atau daftar makanannya. Oke, hati-hati ya. Oke, gini bisa kita undo aja. Nih tekan undo. Nih the list of foods ya. Lalu klik OK. Ini ada tombol undo nih guys. Nggak sengaja error atau nggak sengaja kehapus, kalian tinggal undo aja itu ya. Setelah kita membuat daftar makanan, tentu saja kita akan membuat berapa jumlah makanan yang terjual. Dan biasanya itu terhitungnya itu berapa piring atau berapa porsi. Nah, kita tandai atau kita namai kepala kolomnya dengan the total of sold dishes. Artinya tuh jumlah porsi yang terjual. Klik OK di sini. Kemudian berapa? Misalnya fried rice itu dalam 3 bulan itu 2.700 misalnya. Oke, 2.700 porsi french fries-nya itu terjual berapa ya? 3.500 porsi, kebanyakan 3.500 porsi. Spaghettinya dalam 3 bulan terjual 5.000 porsi. Chicken katsunya 1.000 porsi. Dan sushinya karena paling enak misalnya terjualnya 6.500 porsi dalam 3 bulan. Kita ke data selanjutnya atau kelompok data selanjutnya. Setelah jumlah dari porsi yang terjual, tentu saja kalau kita mau hitung berapa sih pendapatan kita atau berapa rupiah maksudnya ya, berapa uang yang kita dapetin dari penjualan misalnya 2.700 porsi fried rice. 2.700 porsi fried rice ini akan menghasilkan uang berapa? Berarti kita harus tahu harga per dish-nya atau harga per piringnya. Kita namai, berarti kelompok data selanjutnya adalah ads. Oke, sebentar. Nih. Oke, kita klik.
Oke, jadi kayak gini nih tinggal double klik aja ya. Misalnya ini double klik aja. Ini the price per this. Lalu klik OK. Misalnya harga fried rice itu kita ke angka 28.000. Klik OK. French fries berapa? 15.000. Banyak kan nolnya. Klik OK. Spaghetti berapa ya? 50.000. Chicken katsu 35.000. Dan sushi misalnya 65.000, paling mahal tapi paling banyak dibeli. Nah, sekarang kita ke kelompok data selanjutnya, yaitu kita mau menghitung pendapatan atau uang dari hasil penjualan per jenis makanan. Jadi kita tulis di sini, ini double klik, salah double klik. Di sini double klik di D6. Oke, karena bentuknya kayak gini, ini kita ganti jadi yang huruf nih ya. Nih, jadi kita bisa ganti huruf nih yang di bawah di atas tanda checklist nih bisa kita ganti huruf dan angka. Di sini saya ganti jadi huruf. Saya tulis nama dari kolomnya adalah the income atau pendapatan ya, the income of sale. Pendapatan penjualan. Untuk menghitung the income of sale itu kita gunakan rumus. Jadi kan kita tahu kita akan mengalihkan antara jumlah dish yang terjual, yaitu misalnya nasi goreng itu 2.700 dish atau porsi. Nah, dikalikan dengan harga per porsinya atau harga per dishnya 28.000. Jadi 2.700 ini kita kalikan 28.000. Cuma bukan kita kalikan manual gitu guys. Kita akan panggil nama sel yang menyimpan kedua data tersebut, yaitu di sini 2.700 itu terdapat di B7, sedangkan 2.800 itu terdapat di C7. Nih ya, saya cuma nunjukin aja. Jadi yang harus kita lakukan, kita taruh kotak biru ini atau sel aktifnya itu yang ada di D7, di bawah the income of sale kita klik, terus kita masukin rumusnya. Ini kalau berbentuk angka kayak gini, kita ganti ke bentuk huruf. Lalu sama dengan B7, kita kalikan, nih tombol ini ya untuk kali C7, lalu tekan OK. Nah, jadi kayak gini. Lalu di bawahnya tulis lagi rumusnya. Apa tadi? Sama dengan, nah ini kan berada di baris selanjutnya, B8 dikali C8. Tekan OK. Ini masukin sama dengan ini B, ini bisa enggak? Ntar B9 dikali C9, lalu tekan OK. Kalau misalnya agak sempit, kalian ubah ke mode portrait aja, kalian tegakin HP-nya. Lalu sama dengan ya B10, atau mau ditulisin B10 juga boleh ya, dikali C10. Jadi barisnya tuh bertambah guys, karena kan makin ke bawah tuh barisnya yang bertambah. Kolomnya ya tetap sama, tetap mengalihkan antara kolom B sama kolom C, cuma barisnya itu terus bertambah karena data kita makin ke bawah. Sekarang misalnya yang sushi, berarti sama dengan B11 nih kan, B11 nih dikali C11. Jadi datanya itu ada di B11 sama C11, lalu tinggal tekan OK. Nih, jadi ini the income of sale-nya. Kemudian kita akan hitung total. Total di sini maksudnya tuh total dari berapa jumlah penjualannya, sama kita mau hitung total pendapatan. Itu kita pakai rumus ya. Di sini saya tandai dulu total of sold dishes, sama aja di atas ya, of all sold dishes. Nah, oke, kayak gini. Nah, cara untuk menghitungnya itu saya mau nambahkan jumlah penjualan fried rice, french fries, spaghetti, chicken katsu, sama sushi. Ini semua mau saya jumlahkan. Caranya itu kita pakai rumus sum. Nah, jadi kita tulis dulu tanda sama dengan, kemudian sum. Oke, kita balikin dulu. Sum. Oke.
Nah, sumnya itu kita lihat dulu dari sel berapa sampai sel berapa. Di sini dari B7, ini B ya. Dari B7, oke, sel ini nih B7 sampai B11. Jadi angka terakhirnya itu Susi itu ada di B11. Jadi B7 sampai B11. Nah, kita balik lagi ke rumus sumnya, berarti B7 titik 2 B11. Terus kurung, tutup kayak gini, lalu tinggal enter aja. Selanjutnya kita akan menghitung total income-nya. Nah, total income-nya kita tandain infonya di sini. The total of income. Jadi total income-nya, oke, infonya saya taruh di sini, pakai rumus tadi. Di sini berarti pakai rumus atau fungsi atau formula, namanya tuh tadi yang sum tadi ya. Sum tuh untuk menjumlahkan otomatis. Nah, kita akan menjumlahkan otomatis data yang berada di sel D7 sampai D11. Berarti di sini kita tulis sama dengan D7 sama dengan sum buka kurung D7 titik 2 D11. Titik 2 itu maksudnya D7 titik 2 artinya sampai dengan D11 gitu loh. Lalu tekan OK. Tuh kan jadinya kayak gini. Jadinya berupa angka hasil penjumlahan income-nya. Nah, sekarang kita akan memberikan currency rupiah bagi data-data yang berupa mata uang. Jadi kan misalnya kayak price sama income, ini kan uang ya guys. Berarti kalau uang tuh kita kasih Rp. Caranya tuh gimana? Caranya tuh kita tandai sel yang mau kita kasih format rupiah atau Rp-nya. Nah, format rupiah atau Rp-nya tuh enggak kita tulis manual, melainkan kita ambil dari Google Sheet ini. Jadi kita seleksi dulu kayak gini, kemudian kita pergi ke huruf A yang ada di sini. Ini yang format namanya. Ini nih kita geser ke kanan. Lalu kita cari di bawah, namanya adalah format angka. Kemudian kita geser-geser ke bawah sampai kita ketemu dengan mata uang lainnya. Kita cari aja yang rupiah. R berarti ya kan rupiah. Oke, rupiah Indonesia nih. Oke, jadinya kayak gitu ya. Nah, kalian bisa lihat 28.000, 15.000. Nah, tapi kalau kalian klik tuh kalian bisa lihat di sini nih Rp-nya tuh nggak ada. Jadi Rp-nya itu bukan Rp yang kalian tulis dari keyboard kalian, melainkan Rp yang muncul dari format mata uang milik Google Sheet. Selanjutnya kita bisa lihat ini tabelnya tuh belum rapih. Kita akan rapihin. Caranya gimana? Caranya kita bisa seleksi dulu semuanya. Terus kita akan bikin tulisan-tulisan yang terpotong karena selnya itu sempit. Kita akan buat dia jadi terbungkus atau terkemas. Jadi misalnya tuh the income, contohnya ya tulisan the income of sale ini kan terpotong karena kotak selnya nih sempit. Ini kita tandai dulu semua. Jadi sel-sel yang tulisannya itu kesempitan karena kotak selnya sempit, kita kemas atau wrapping sehingga tuh dia jadi dua. Ini ya, jadi nggak terpotong. Jadi membuat dua baris. Tadi kan the income of sale tuh kan dalam satu kalimat dibikin jadi dua kalimat. Selanjutnya kalau untuk yang udah kita udah kita kasih format wrapping tapi masih terpotong, boleh kita geser ya guys. Sebagai contoh 75 juta sampai 422 juta. Ini kan kepotong ya atau sempit banget. Ini bisa kita geser dengan cara kita tekan huruf D-nya, kemudian kita lihat itu ada bulat warna hitam, ada panah kiri ke kanan.
yang di antara huruf D sama E. Itu yang kita sentuh lalu tekan, kita geser. Nah, kayak gini. Nih di C juga saya agak geser misalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan buat border. Berarti kita seleksi dulu, ini klik, seleksi dulu semuanya. Kita kasih border. Border tuh yang ini. Nih ya. Yang kotak-kotak nih, yang sebelah kasih warna. Nih, kita pilih aja yang border all. Oke. Selanjutnya kita akan posisikan secara horizontal. Posisi tulisannya itu di tengah. Jadi kita seleksi dulu. Horizontal tuh yang ini. Nih, perataan horizontal atau bahasa Inggrisnya tuh horizontal alignment. Kita bikin dia yang tadinya di kiri jadi di tengah. Selanjutnya kita atur juga perataan vertikal. Yang tadinya di bawah, nih ya, perataan vertikal tuh yang ini. Nih, perataan vertikal, kita klik. Oke. Kita pilih yang tadi ini nih di bawah, guys. Nah, kita bikin jadi di tengah. Jadi secara vertikal dan secara horizontal tuh letaknya tuh ada di tengah. Terus untuk kepala tabel atau nama-nama penunjuk dari data saya tebalkan. Caranya kita seleksi dulu kayak gini, atau kita pilih dulu, terus kita tebalkan nih dengan bold. Oke, kayak gini. Kemudian yang ini juga, ini kita tebelin, ini kita juga tebelin. Oke, ini ditebelin, bold ya, ini tebelin. Terus ukuran tulisan juga mau saya besarin, saya seleksi dulu. Ini ada ukuran tulisan, saya besarin jadi 12. Nah, jadinya kayak gini. Terus untuk yang ini, yang bagian kepala tabel lagi, saya kasih warna. Oke, warna yang ini ya. Nih, oke. Kita kasih warna, misalnya warna kuning. Ini juga kita kasih warna kuning karena ini kepala data gitu, penunjuk data. Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah semua kita bisa klik OK. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini harusnya tadi udah saya ganti ya, tapi kok balik lagi ke sini, saya balikin lagi ya. The cell of food. Tiba-tiba tuh hilang ya. Tiba-tiba hilang nama dari projectnya. The Sale of Food and Yummy Restaurant. Oke, bentar. Oke, tekan selesai. Nah, jadi ini nama projectnya nih, The Sale of Food and Yummy Restaurant. Oke, terus ini penunjuk atau ini ya, info dari tabelnya. Kemudian ini tabelnya udah lengkap beserta rumusnya, udah pakai rumus perkalian, udah pakai juga ini ya, udah pakai juga ini rumus sum untuk menghitung penjumlahan beberapa data di beberapa sel secara otomatis gitu kan. Berarti itu kita tinggal tekan yang centang ini nih, centang pojok kiri atas, udah selesai semua. Ini tinggal kita share aja, caranya tekan yang tanda orang. Oke, ulang lagi, yang orang tuh yang ini ya. Ini kita mau share. Tanda orang itu kita klik, kemudian kita klik yang memiliki akses tidak dibagikan. Nih. Kemudian nanti itu akan tampil kayak gini. Di sini tulisannya dibatasi hanya orang yang ditambahkan. Kita klik tombol ubah nih ya, kita ubah. Kemudian kita klik ini lagi, kita ganti jadi siapa saja yang memiliki link, kita tunggu. Terus kita ganti yang ini jadi pelihat. Jadi saya bisa melihat project kalian. Lalu kalian tinggal tekan ini. Ini nih kalian salin link. Nah, link inilah yang akan kalian kumpulin ke dalam ini ya, ke dalam Google Classroom kalian. Kalian send as link atau submit sebagai link, lalu jangan lupa kalian hand in. Oke, kalau gitu sekian tutorial dari saya. Terima kasih.